artinya nanti yang dikhawatirkan ASN tidak punya istri dua, dia punya istri dua dengan cara yang lain. Akhirnya mengganggu juga ASN-nya. Makanya ini harus dibuat diskusi publik supaya mengatur, kita ini pengen punya ASN kayak gimana sih standarnya. Kan ASN harus jadi teladan dong di masyarakat. Pertanyaannya, Anda kan ahli kebijakan publik. Kenapa hanya suami yang boleh punya istri lebih dari satu? Sebaliknya kenapa suami yang punya suami lebih dari satu, istri punya lebih dari satu? Ya, itu Anda kan, setuju nggak? Itu kan kembali lagi kepada undang-undang pernikahan di mana perlu nggak dibikin undang-undang? Di mana di dalam tradisi kita, agama yang ada di Indonesia ini, perempuan tidak bisa poliandri. Tetapi laki-laki bisa poligami. Nah, kalau misalkan mau dirubah itu, tradisinya harus dirubah. Gimana Ibu Andi? Ya, apakah itu diskriminasi? Kami cowok-cowok ini boleh punya bini banyak, sementara cewek nggak boleh. Walaupun cowoknya sudah malfunction, udah nggak berfungsi organ tubuhnya gitu loh. Kan gimana, Pak? Ketika cinta pudar ya, tidak ada sebetulnya daya dari pihak lain kecuali pihak-pihak yang memiliki relasi itu. Jadi diskusi hari ini sebetulnya menurut saya lebih baik tidak tentang, oh kalau begitu berarti perempuan yang menolak ini pengen poliandri. Bukan itu persoalannya. Dan juga bukan boleh tidak, karena diskusi itu kemudian dia menjadi kontraproduktif. Kita semua ingin keluarga di Indonesia itu utuh. Kita ingin orang masuk ke dalam pernikahan dengan itikat yang baik membangun keluarganya. Dan karena itu kita semua perlu memastikan bahwa ada upaya untuk menyelenggarakan pernikahan yang baik. Nah, tapi kalau kami melihat dari data di Komnas Perempuan, 3.000-an kasus yang dilaporkan Komnas Perempuan, setengah lebih itu adalah kekerasan yang diakibatkan oleh kekerasan psikis yang sebagian besarnya adalah urusan tentang kawin-mawin ini. Yang istrinya tercatat, yang tidak tercatat, yang istri pertamanya mengadu, istri kedua, ketiga mengadu, semuanya terjadi. Atau juga lebih 16%-nya itu adalah kasus-kasus di mana ditelantarkan. Sebagiannya juga karena memiliki keluarga yang lain. Karena itu sangat penting untuk membahas tentang boleh tidak memiliki istri lebih dari satu bersamaan dengan KUHP tentang pasal kejahatan terhadap perkawinan. Ketika orang dengan sengaja menyembunyikan alasan yang sah untuk melakukan perkawinan karena perkawinan sah sebelumnya. Termasuk atas adanya atau tidak izin dari istri atau istri-istri dan penetapan pengadilan. Karena itulah kami sebetulnya mendorong setelah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 itu, betul undang-undang perkawinan sudah 40 tahun. Mari kita review sama-sama. Jangan-jangan celah yang diberikan untuk melakukan istri lebih dari satu ini sudah terlalu longgar. Karena itu bagaimana kita memperketatnya. Tujuannya semata-mata adalah untuk melindungi orang-orang yang paling rentan dari situ. Yaitu siapa? Yaitu perempuan dan anak. Karena itu di dalam PP, baik PP 10 tahun 83, PP 45 tahun 90 yang diterjemahkan di dalam Pergub ini juga mengatur soal perceraian. Di mana dinyatakan nafkah terhadap istri akibat suami beristri lebih dari satu perceraiannya, itu termasuk yang diatur dia boleh dapat setengah atau dia boleh dapat sepertiga. Itu bukan norma baru, itu norma yang ada di dalam peraturan yang lebih tinggi dibandingkan Pergub.